Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidrologi, khususnya hubungan sungai dengan hidrologi. Di sini saya tidak akan menjelaskan sendirian, tetapi saya ditemani dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Holid Dalili, Asif Wahyu Chandra, Fado Ilul Umam, Andi Francisca, Nindi Rusriawati, dan saya sendiri Yanatus Soleha. Sebelum kita ke materi yang inti, kita harus mengetahui apa sih itu hidrologi. Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang pergerakan, distribusi, kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Saya akan menjelaskan karakteristik sungai dan kondisi vegetasi. Untuk karakteristik sungai, alur sungai itu hulu ke hilir dari daerah ke pusat berada di Dam Perumnas Giling. Untuk panjang sungai itu kurang lebih 3 km dan lebar itu 11,40 meter. Untuk posisi sungai, hulu itu berada di daerah Desa Lelangon, dan untuk tengah itu berada di Desa Kebunan, dan untuk hilir berada di Desa Dam Perumnas Giling. Lanjut ke kondisi vegetasi. Kondisi vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tumbuhan yang menempati suatu ekosistem atau dalam area yang lebih sempit relung ekologisnya. Beraneka ragam dan beraneka tipe. Untuk contoh vegetasi yaitu seperti hutan, kebun, padang rumput, dan tundra. Untuk kondisi vegetasi pada sungai Kending tidak cukup buruk karena tidak terlalu banyak limbah domestik. Karena kenapa? Karena warga di desa Kebunan sekitar memiliki kesadaran diri akan tidak baiknya membuang sampah kepada sungai. Pada tanaman yang berada di sekitar sungai belum ada yang menebangnya, sehingga tanaman yang berada di sekitar sungai bisa memberikan manfaat bagi warga yang melakukan aktivitas di sungai, seperti mencuci pakaian. Walaupun digunakan untuk mencuci pakaian, kondisi sungai tetap jernih dan bersih. Dan untuk aliran pada air sungai juga cukup baik digunakan, dan aliran sungai cukup deras. Karakteristik lingkungan sungai. Karakteristik sungai terdapat beberapa karakter, yaitu bagian hulu, tengah, dan hilir. Bagian hilir atau muara sungai adalah ujung akhir aliran sungai. Bagian hilir mengalirkan air sungai ke laut. Ciri-ciri bagian hilir sungai yakni arus tenang dan lambat. Badan sungai terdiri dari lumpur dan pasir halus. Pengikisan atau erosi melebar ke dinding sungai. Banyak pengendapan muara terkadang membentuk delta atau tanah. Hasil pengendapan dan sungai mati. Bagian tengah sungai biasanya terletak di daerah yang relatif datar. Ciri-ciri bagian tengah sungai yakni arus tidak deras, daya erosi berkurang, pengikisan lebih banyak ke dinding sungai daripada ke dasar sungai. Terjadi pengendapan, terbentuk minder atau kelokan sungai yang besarnya 180 derajat. Minder terbentuk hingga hilir sungai. Hulu sungai yang terletak di daerah pegunungan atau perbukitan. Hulu adalah awal mula aliran sungai. Air yang mengalir dari hulu biasanya lebih jernih. Selain itu, bagian hulu memiliki ciri sebagai berikut: arus deras, pengikisan atau erosi ke dasar sungai. Saluran terbentuk 6. Tidak terdapat pengendapan batu masih besar-besar. Terdapat arum jeram atau air terjun.
Debit air atau volume air. Debit air adalah kecepatan aliran zat cair dalam satuan waktu. Nah, untuk mencari debit air, kita bisa menggunakan rumus volume aliran dibagi waktu aliran. Untuk mencari volume waktu aliran, kita bisa menggunakan rumus volume aliran dibagi waktu debit. Nah, dan untuk mencari volume aliran, kita bisa menggunakan debit sama dikali waktu aliran. Selanjutnya gradien. Gradien kemiringan sungai dapat dipakai untuk memperkirakan das dan menghitung kemiringan sungai yang dibagi beberapa pias. Untuk mencari gradien atau kemiringan, kita dapat menggunakan rumus G sama dengan delta H dibagi I. Dan perlu kita ketahui bahwa delta H itu beda tinggi dan I itu adalah panjang sungai induk. Semakin besar kemiringan, maka semakin besar pula deras kecepatan aliran. Dan semakin kemiringan itu yang lebih tajam, itu akan menyebabkan kecepatan limpasan lebih besar. Daur hidrologi atau disebut dengan sirkulasi hidrologi merupakan suatu proses peredaran atau daur ulang air. Air yang ada di bumi jumlahnya relatif tetap dan selalu mengalami sirkulasi. Sirkulasi inilah yang disebut dengan daur hidrologi. Daur hidrologi ataupun sirkulasi hidrologi inilah yang menyebabkan perubahan terhadap wujud dan bentuk air. Perubahan-perubahan wujud meliputi seperti cair, gas, dan juga padat. Namun, jangan sampai lupa bahwa dalam sirkulasi hidrologi ada peran yang sangat penting, yaitu dari perannya sinar matahari. Oleh karenanya, sinar matahari sangat berpengaruh terhadap proses sirkulasi hidrologi. Siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transisi. Siklus terbagi menjadi 3 bagian, di antaranya siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek adalah siklus air yang diawali dengan penguapan air laut ke atmosfer. Kemudian pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami proses kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud benda menjadi padat atau mengembun. Pada proses kondensasi, uap air akan berubah menjadi awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan berubah menjadi titik-titik air atau hujan yang jatuh ke laut dan mengurangi lagi siklusnya. Siklus sedang. Siklus sedang adalah terjadi ketika air laut menguap, uap air dibawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan. Hujan akan meresap ke dalam tanah, sebagian akan dihisap oleh akar tumbuhan, sebagian lagi akan terbawa oleh aliran air permukaan seperti sungai. Lewat saluran-saluran air itu kembali ke laut. Siklus panjang. Siklus panjang diawali air laut yang menguap, uap air mengalami kondensasi hingga menjadi awan. Awan dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan. Selanjutnya, awan tersebut bergabung dengan uap air lain yang berasal dari penguapan air di permukaan seperti danau, sungai, dan hasil transpirasi tumbuhan. Gabungan awan dan uap air tersebut akan jatuh sebagai hujan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin. Udara dingin tersebut mengubah uap air menjadi salju, sehingga terjadilah hujan salju atau es di pergunungan tinggi. Di sini saya akan membahas tentang bentuk presipitasi. Apa itu presipitasi? Presipitasi merupakan salah satu terjadinya turun air hujan dari atmosfer ke permukaan bumi dan juga laut yang berbeda, antara lain curah hujan di wilayah tropis dan curah salju di iklim sedang. Pada perjalanannya, beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh ke yang kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi terus bergerak secara terus-menerus
dalam 3 cara yang berbeda. Yang pertama itu evaporasi atau transpirasi, yang kedua itu infiltrasi atau perkolasi ke dalam tanah, yang ketiga itu air permukaan. Evaporasi atau transpirasi di mana air yang ada di laut, daratan, sungai, tanaman, dan sebagainya menguap ke angkasa melalui atmosfer dan menjadi awan. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan itu akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun atau presipitasi dalam bentuk hujan, salju, dan hujan es. Yang kedua itu infiltrasi atau perkolasi ke dalam tanah. Air yang bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Yang ketiga, air permukaan, di mana air bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau. Makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Aliran permukaan tanah dapat dilihat biasanya pada daerah urban. Sungai-sungai bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama yang membawa seluruh air permukaan di sekitar aliran sungai menuju laut. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi presipitasi. Yang pertama, garis lintang, yang kedua, ketinggian lokasi, yang ketiga, jarak dari sumber air, yang keempat, posisi dan ukuran suatu daratan, yang kelima, arah angin menuju mendekati sumber air, yang keenam, hubungannya dengan rintangan pegunungan, yang terakhir, suhu nisbi tanah. Itulah beberapa ulasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.